ada ayat-ayat Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman untuk semua persoalan yang kadang-kadang orang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang hal-hal yang berkenaan dengan hukum-hukum, yang berkenaan dengan akhlak dan ilmu akhlak, berkenaan dengan tasawuf. Semuanya telah diajarkan oleh Allah melalui kitab suci Al-Quran Al-Karim kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh beserta jamaah halqah dan kajian maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beserta seluruh jamaah pemirsa Masjid Raya Baitur Rahman, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini. Kita mulai kajian dan pengajian kita dengan selalu memuji Allah. Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan pemilik alam. Allahur Rahmanur Rahim, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahu na'budu wa lahu nasta'in, Allah yang kita sembah dan Allah tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah, untuk membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam kemusyrikan dan kekafiran menuju iman dan takwa, dan dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah, pengajian kita yang lalu Rabu malam Kamis kita berhenti di ayat ke-7 dari surah An-Nur, dan malam ini insyaallah kita akan melanjutkan ke ayat yang ke-8 di surah An-Nur. Di surah An-Nur ini dari ayat 1 sampai dengan 10 Allah menceritakan tentang satu hukum Allah yang harus selalu diingat, dikenang, dijaga, dipelihara di mana saja kita berada. Karena ayat-ayat Al-Quran yang sudah sangat jelas dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Pertama, Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Allah perintahkan junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan. Ada perintah yang sesegera mungkin harus disampaikan, dan ada ayat-ayat Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman untuk semua persoalan yang kadang-kadang orang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang hal-hal yang berkenaan dengan hukum-hukum, yang berkenaan dengan akhlak dan ilmu akhlak, berkenaan dengan tasawuf. Semuanya telah diajarkan oleh Allah melalui kitab suci Al-Quran Al-Karim kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti contoh di surat An-Nur ayat 1 ini, suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat la'allakum tazakkarun. Ini satu perintah Allah, dan juga perintah kepada nabi-nabi lain sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi, para rasul selalu datang dan berharap petunjuk dan hidayah dari Allah terhadap semua persoalan. Kemudian dijawab oleh Allah dengan penjelasan-penjelasan dan keterangan-keterangan yang sangat jelas. Semoga manusia menjadi bahan ingatan, bahan ingat, pelajaran, mau'idhah dari tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Rasul diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah dengan ilmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kepada nabi-nabi yang lain. Allazina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Para nabi, para rasul
ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan risalah. Risalah ini keterangan-keterangan, tulisan-tulisan, mau'izah yang diberikan oleh Allah melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyampaikan kepada sahabat dan umatnya, kemudian diberikan keberanian oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Mereka tidak takut kepada siapapun. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ. Mereka tidak takut kepada siapapun melainkan kepada Allah. Siapa yang menjaga dan melindungi para nabi dan para rasul dalam menyampaikan dakwah dan risalah, wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah yang memberikan perhitungan dan perlindungan kepada para nabi dan para rasul dalam menyampaikan dakwah dan risalah Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat yang pernah kita baca beberapa minggu yang lalu di awal surah An-Nur ini, Allah mewajibkan Rasulullah untuk menyampaikan dengan segera agar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang keji, seperti contoh zina. Nah, zina ini adalah suatu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah, jalan yang paling buruk yang setiap manusia yang sudah beriman harus menghindari diri dari perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi diperintahkan, ya Rasulullah, sampaikan dengan segera ya Allah berita-berita tentang hal ini, agar seluruh umat manusia setelah engkau menjelaskan dan menyampaikan dakwah dan risalah, mudah-mudahan mereka dapat mengambil pelajaran dan selalu ingat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita pernah membaca buku-buku sejarah sepanjang Islam, ada seorang pemuda yang dia sudah punya kesempatan dengan seorang gadis juga dari keluarganya, adik sepupu lah kalau bahasa kita ini, yang dia selalu membantu saudaranya ini, tapi kemudian jatuh cinta kepada saudaranya, akhirnya tergoda untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dua-duanya ingat kepada Allah, si wanita ini berkata, memang tidak ada yang lihat, tetapi inni akhafullaha rabbal alamin. Sambil menangis, si wanita ini menolak dengan cara yang sangat bijak supaya tidak marah si laki-laki ini. Lalu si laki-laki pun menjawab, apa makna inni akhafullaha rabbal alamin? Bang, sesungguhnya aku takut kepada Allah pemilik alam ini. Engkau takut kepada Allah, mengapa aku tidak? Akhirnya karena dia ingat kepada Allah, enggak jadi melakukan perbuatan zina. Maka setiap kejahatan yang mau dilakukan oleh seseorang hamba, bukan hanya zina, tapi keburukan dan kemaksiatan lain seperti mencuri, misalnya mau curi sandal jamaah di masjid raya, sepatu, kendaraan, mobil Honda. Kalau dia pernah mendengarkan ceramah atau kajian-kajian, atau pernah dia mengetahui mengapa aku harus mencuri, rezeki itu kan diberikan oleh Allah. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut
kepada Allah pemilik alam. Artinya CCTV Allah itu hebat. Kalau Mesir Raya ini kalau punya CCTV, di dalamnya ada CCTV, kalau dipantau ada pencuri di sekeliling masjid ini, itu bisa. Maka sekarang sudah banyak, alhamdulillah, tidak ada kehilangan lagi, nggak ada hilang sandal, nggak ada hilang sepatu, karena nanti security di Mesir Raya dengan mudah bisa menangkap orang-orang yang mencuri, baik di sini, di sana, di sudut sana, itu terpantau. Jadi jangan mengira tidak ada yang melihat. Nah, ini ada CCTV-nya, manusia juga ditakuti, apalagi CCTV Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam. Jadi bukan hanya kawasan Mesir Raya, bukan hanya kawasan Aceh, tapi seluruh dunia, seluruh alam, Allah Tuhan pemilik alam, semua terpantau, semua dalam CCTV Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Allah mengetahui siapa yang enggak salat maghrib di hari ini, Allah mengetahui siapa yang sedang berzina saat ini, Allah mengetahui siapa yang sedang merampok dan mencuri saat ini, Allah mengetahui semua yang sedang melakukan kemaksiatan, dan juga Allah maha mengetahui terhadap hamba-hambanya yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini pengetahuan kita sangat sedikit, maka yakinkanlah bahwa apa saja yang sedang kita lakukan ini dalam pantauan, dalam CCTV Allah, dalam pengawasan Allah, agar kamu selalu ingat kepada Allah. Fiha ayatin bayyinatin la'allakum tazakkarun. Di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah jelaskan berbagai macam penjelasan. Mudah-mudahan kamu ingat. Ingat kepada siapa? Ingat kepada Allah. Kalau kita belum sholat, ingat kita kepada Allah. Kalau kita ada rencana berbuat jahat dan maksiat, ingat kepada Allah. Semoga selalu selamat di dunia dan di akhirat nanti. Jadi kebahagiaan yang paling abadi adalah kebahagiaan di alam mahsyar. Caranya dengan mencari kebahagiaan-kebahagiaan di dunia, sehingga di akhirat pun akan kita temukan kebahagiaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, Engkau datangkan kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Lepaskan kami ya Allah daripada azab neraka. Nah, berarti kalau mau mencari kebahagiaan, jangan terlibat maksiat, jangan dicampur dengan kemaksiatan. Sama seperti orang yang sedang mencari yang benar, jangan dicampur dengan yang batil. Kalau seseorang sedang mencari yang halal, jangan dicampur dengan yang haram. Kalau seseorang sedang mencari yang bersih dan suci, jangan dicampur dengan yang keji. Saya sering memberi contoh, misalnya ini air nih, Aqua misalnya, atau merek lain, putih, bening, bersih. Sedikit saja ada tai apa misalnya, kotoran, tidak mau minum lagi kita, walaupun hanya satu, untuk menjaga agar perbuatan kita ini jangan bercampur. Ini perkara-perkara makanan misalnya atau minuman, ada keruh sedikit, diragukan mungkin ini tai cecak, ragu, tinggalkan. Da ma yuribuka ila ma la yuribuk.
tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukan. Jadi oleh karena itu, dalam mencari kebahagiaan di alam ini, kemuliaan, kesucian, ketika kita sedang mencari berbagai macam kemuliaan di alam ini, jangan mencari yang hina. Ketika mencari yang bersih, jangan bercampur dengan yang kotor. Ketika mencari yang suci, ya jangan digabung dengan yang keji. Maka Allah menerangkan di surah An-Nur, pertama Allah memulai ayat ini, ya Rasulullah, kuwajibkan kepadamu untuk disampaikan segera, supaya manusia tidak terlibat maksiat, supaya hamba-hambaku tidak terlibat dalam mungkarat dan maksiat. Mudah-mudahan setelah dia baca atau setelah dia mendengar, la'allakum tazakkarun, mudah-mudahan engkau ya Rasulullah, dan engkau wahai sahabat Rasulullah, dan engkau wahai umat Rasulullah, la'allakum tazakkarun, semoga menjadi pelajaran, menjadi bahan ingat, menjadi suatu hal yang selalu dikenang di kepalanya ketika dia ingin mendekati maksiat itu enggak jadi. Maka Allah menerangkan di surah An-Nur ayat 2 dan seterusnya, itu persoalan zina. Karena zina adalah pekerjaan yang mendatangkan kelezatan sementara bagi pelakunya, tetapi membawa penderitaan untuk selama-lamanya. Salah satu penderitaan kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, Allah hancurkan fisiknya, dan Allah jadikan dia sebagai orang-orang Islam yang fasik dan munafik dalam kehidupannya. Jadi sebelum Allah menegur, bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakumul azab summa la tunsarun. Kembalilah kepada Tuhanmu, artinya bertaubatlah. Ini kan bahasa lainnya, tafsir lainnya, wahai hamba-hambaku yang sedang terlibat maksiat dan dosa, berhenti kamu ya. Selanjutnya, bertaubat kepadaku, kamu kembali kepadaku. Apa manfaatnya? Diterangkan nanti di surat yang lain, seperti di surat Taghabun, yukaffir anhum sayyi'atihim, Allah menutup segala kekurangan dan kekhilafannya. Apa manfaat lainnya? Wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi manfaat dari taubat itu ada. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Tuhan. Apa maknanya? Berhenti berhenti dari maksiat dan mungkarat, agar kita bisa menemukan kebahagiaan kembali dalam hidup dan kehidupan kita. Jadi ketika seseorang sudah terjerumus dalam dosa dan maksiat, itu nggak ada lagi kebahagiaan, tidak ada lagi ketenangan dalam hidup dan kehidupannya. Dia akan selalu terombang-ambing dalam kesusahan dan tidak bahagia. Oleh karena itu, senantiasa kita ingat dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah beritahu, pezina itu tidak akan bertemu dengan ini laki-laki pezina, tidak akan bertemu dengan wanita yang baik. Wanita pezina pun jodohnya ya pezina laki-laki, atau ini ada ataunya di Quran, dia akan kawin dengan laki-laki musyrik. Kalau laki-laki Islam akan kawin dengan
laki-laki musyrikat, bukan orang Islam, itu jodohnya. Maka jodoh para pezina itu yang laki-laki berzina, jodohnya perempuan yang berzina. Atau satu lagi, dia akan kawin dengan laki-laki musyrikat, laki-laki musyrik, laki-laki kafir, atau perempuan kafir. Nah, ini kita berdoa semoga keturunan kita ini, silsilah kita ini dipelihara oleh Allah. Caranya dengan memelihara diri. Jangan nanti ada pendapat saya ditakdirkan oleh Allah untuk berzina. Enggak ada itu takdir Allah untuk berzina, enggak ada. Jangan buat-buat hukum Allah dengan pikiran kita sendiri, saya ditakdirkan sudah berzina. Enggak ada takdir Allah untuk berzina. Allah mengarahkan selalu hambanya. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami hanya menunjukkan dua jalan. Ada hambaku yang memilih jalan syukur, ada hambaku yang memilih jalan kufur. Nah, jadi terserah pada pilihan kita. Kita ini kan berakal, artinya sehat pikiran kita ini. Maka ketika seseorang berzina, kata Rasulullah, dia tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, dalam persoalan zina ini, seorang laki-laki, seorang suami tidak boleh untuk menuduh wanita-wanita yang baik berzina misalnya, karena udah nggak suka lagi, cari alasan, ini saya tuduh nanti dia, saya buat-buat nanti, saya lapor nanti ke sultan, ke pemimpin negeri, kalau kita di sini ke mahkamah syariah, saya bawa ke sana nanti bahwa dia sudah berselingkuh dan sudah berzina. Ingat kata Allah, hukuman bagi orang yang menuduh juga disuruh cambuk dia, disuruh jilid dia sampai dengan samanina jaldah juga, 80 kali, bahkan sampai dengan 100 kali. Dan orang yang suka menuduh ini, apabila tuduhannya tidak benar, meskipun dia sudah bersumpah, ada tawaran Allah yang ayat yang saya baca tadi, bersumpah dia, meskipun sumpahnya sudah sampai dengan 4 kali tapi bohong, maka sumpah yang kelimanya adalah laknat Allah kepada laki-laki yang menuduh istrinya atau menuduh wanita-wanita lain berzina. Demikian juga sebaliknya, wanita-wanita yang menuduh suaminya atau menuduh laki-laki lain untuk meruntuhkan kehormatannya, maka ingat kata Allah, jika tidak ada saksi, mereka harus bersumpah 4 kali, kemudian sumpah yang kelima Allah akan menurunkan laknat bagi siapa saja yang berbohong atau berdusta dan menuduh wanita-wanita beriman untuk melakukan perbuatan zina, dan juga menuduh laki-laki yang beriman melakukan perbuatan zina. Semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menerangkan hukum di dalam Al-Quran supaya tidak ada perbedaan, tidak ada ikhtilaf di situ. Nanti setelah kita membaca Quran, misalnya menurut pendapat ulama ini begini, tidak. Kalau sudah pasti ayatnya, tidak ada lagi khilafiyah. Siapa saja yang suka menuduh, meskipun dia berani bersumpah sampai dengan 4 kali, dan kelima kalinya kalau dia berbohong, tidak jujur dan berdusta, maka dia akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat ini saya ulang kajian pada hari Rabu yang lalu supaya jelas. Ternyata bukan hanya berzina itu dosa, baik laki maupun perempuan. Menuduh orang lain berzina juga haram hukumnya. Wa hukmul qazaf haramun, hukum menuduh itu haram. Jadi jangan suka-suka. Misalnya nih ada seseorang sedang naik daun, nah, kita cari bagaimana caranya supaya dia itu bisa salah. Atau seseorang sedang pangkatnya
ini terus naik, kemudian dia menjadi pejabat, dan kemudian mendapatlah tuduhan-tuduhan yang salah. Ini yang menuduh juga berdosa. Maka kita semua harus memelihara diri, dan jangan sekali-kali melakukan perbuatan yang mengundang orang lain menuduh. Nah, ini yang mengundang orang lain memfitnah. Nanti mungkin mulai hari Rabu yang akan datang kita sudah bisa cerita bahwa sejak masa dahulu memang tuduh menuduh ini telah pernah terjadi. Kalau di zaman Rasulullah, itu keluarga Rasulullah, Aisyah yang cantik jelita dituduh berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attil, tapi kemudian Allah menurunkan ayat untuk membela Rasulullah dan keluarga Rasulullah, bahwa Aisyah binti Abu Bakar itu adalah seorang wanita yang suci, yang tidak bisa untuk dikelabui oleh orang-orang yang suka menuduh, memfitnah, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu orang-orang yang dicatat di dalam sejarah Islam tukang fitnah, atau orang-orang yang menuduh orang lain untuk berbuat zina dan menuduh dengan berbagai macam alasan, tetapi mereka tetap tidak benar karena mereka adalah pembohong-pembohong, mereka adalah pendusta-pendusta. Maka setiap orang yang pernah mendapatkan fitnah dari siapapun, kalau dia tidak melakukannya, Allah akan mengangkat derajatnya, Allah akan tetap memuliakannya, Allah tetap akan memberikan perlindungan kepadanya dari berbagai macam tuduhan, berbagai macam kesalahpahaman dari masyarakat kita. Misalnya ada pejabat yang jujur, dia tidak pernah mencuri, tapi kemudian dapat tuduhan dia korupsi. Kalau dia benar-benar tidak korupsi, tidak mencuri harta orang atau harta negara, maka Allah lah yang akan menyelamatkannya. Maka Allah menurunkan ayat kepada orang-orang yang suka memelihara diri, orang-orang yang selalu menjaga diri dari berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam kemungkaran. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Artinya, kalau sekiranya enggak ada anugerah dari Allah kepadamu dan rahmatnya. Ini saya jelaskan sedikit apa makna anugerah, pemberian Allah. Jadi ada orang dalam kehidupan ini, mungkin karena kelalaiannya, mungkin karena kekhilafannya, dia pada suatu hari tidak menyangka sudah melakukan sesuatu perbuatan yang salah. Contohnya menandatangani sesuatu, dia tidak membacanya. Maka ada ungkapan orang bijak, jangan minum sesuatu sebelum Anda melihatnya, jangan menandatangani sesuatu sebelum Anda membacanya. Nah, jadi kita ini diharapkan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, bernegara, jangan sampai terjadi khilaf, salah di dalam menyikapi sesuatu. Ini seperti contoh kasus ketika Profesor Dr. Syed Agil Munawar, Husin Al-Munawar dulu dituduh korupsi. Ternyata setelah diperiksa ada kelalaian dalam menandatangani sesuatu, kemudian terlanjur, ya istilah negara, siapa saja yang terlanjur, siapa saja yang salah sengaja ataupun tidak, tetap dia harus mempertanggungjawabkannya. Itu dosa-dosa di dunia yang karena orang lain juga bisa terkena, orang lain juga. Misalnya kita bersahabat nih dengan pelaku narkoba, sering minum kopi dengan beliau-beliau itu bahaya. Suatu saat ketika polisi menangkapnya, ini yang temannya juga diambil, walaupun nanti nampak siapa yang terlibat itu jelas adanya. Oleh karena itu kita
kita dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Jangan kamu bersahabat kecuali dia orang yang bertakwa kepada Allah, dan jangan makan makananmu kecuali dia seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita jaga, kita pelihara ini. Jadi surah An-Nur ayat 1 sampai dengan ayat 10 yang sudah kita baca, la'allakum tazakkarun. Semoga semua ayat, bukan ayat 1 saja, nanti semua ayat di surah An-Nur dan di surat-surat lainnya menjadi bahan ingat, menjadi bahan untuk kita selalu hati-hati dan waspada. Walaupun nanti ujung-ujungnya orang baik tetap baik, orang jahat tetap jahat, tapi hanya karena anugerah Allah lah, karena rahmat Allah lah kamu bisa selamat itu dari berbagai macam tuduhan, dari berbagai macam fitnahan, dari berbagai macam kezaliman. Maka jaga dan jaga, ikuti petuah dan keterangan-keterangan dari Allah, petuah-petuah Al-Quran, petuah-petuah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan petuah-petuah para ulama yang selalu mengingatkan kita untuk berada di garis yang benar, atau terhindar kita dari berbagai macam kekhilafan dan kesalahan dalam kehidupan di alam ini. Maka Allah berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Kalau sekiranya bukan karena anugerah dari Allah kepadamu, dan kalau sekiranya bukan karena rahmat dan anugerah dari Allah, maka kamu akan menemukan berbagai macam kegelisahan di alam ini. Tapi karena ada anugerah rahmat Allah kepadamu, maka kamu menjadi tenang dan bahagia. Mana contoh anugerah Allah? Coba lihat ya, ada orang setiap hari tidak sholat, dia Islam, tapi bencana nggak diberikan oleh Allah. Itu anugerah Allah, masih sayang Allah. Allah lihat ini, Allah perhatikan ini hamba-hambaku mau apa dia. Padahal kalau sekiranya dia mengetahui, kalau sekiranya dia paham, dia tidak akan mau untuk misalnya meninggalkan sholat, karena sholat yang agama. Ini kan ada contoh nih, kalau seseorang yang sakit jiwanya, dia lihat tiang masjid selalu dirusak tiap hari ini, maka umpamanya orang-orang Islam yang tidak sholat itu bagaikan orang yang selalu merusak tiang-tiang kekokohan dan kekuatan di alam ini. Dia coba untuk meruntuhkannya, dia coba untuk merobohkannya, dan orang menilai. Misalnya di Masjid Raya ini ada datang orang bawa kapak, kan, cacih baci, dia gembok, dia rusak tiap hari dari pagi sampai dengan sore, tapi dia tidak akan berhasil karena memang ini ada ya penjaga. Kalau sekiranya kita melihat tingkah seseorang, misalnya dia datang ke sebuah masjid, kemudian masjid itu dirusaknya, padahal bukan direnov, bukan direnovasi, tapi memang masjid yang sudah bagus tapi dirusaknya. Nah, ini pertanda bahwa dia sedang dalam keadaan tidak sadar, tidak insaf. Maka orang-orang yang meninggalkan sholat, dia bagaikan orang yang sedang hilang ingatannya, yang sedang hilang daya pikirnya, yang sedang hilang akal sehatnya. Dia tidak bisa lagi mengingat dan mengenang keterangan-keterangan dari Allah. La'allakum tazakkarun. Semoga kamu bisa menjadi atau mengambil pelajaran dan selalu ingat dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, wa annallaha tawwabun hakim,
dan sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha bijaksana. Ini kalau kita tafsirkan ayat ini, Allah itu Tawwab, Tawwabur Rahim, Tawwabun Hakim, wa ana Tawwabur Rahim. Banyak sekali di dalam Al-Quran tentang Allah memperkenalkan diri bahwa Allah menerima taubat. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi Allah selalu memperkenalkan diri bahwa Allah Maha menerima taubat. Kalau sekiranya Allah nggak Maha menerima taubat, tiap hari kita ini ada orang yang disiksa. Tiap hari di Aceh misalnya, ketika Allah melihat hambanya yang tidak gila tapi tidak sholat, nah langsung dihukum, supaya orang lain ingat, oh rupanya meninggalkan sholat ini hukumannya, mencuri ini hukumannya, berzina ini hukumannya. Langsung diperlihatkan oleh Allah, maka tidak ada orang lagi yang mendapatkan anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annallaha tawwabun hakim, dan sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha bijaksana. Allah berikan dia kesempatan, Allah berikan dia kepadanya sehat badan, tiap hari dia bisa berkiprah, tiap hari dia bisa berjalan, tiap hari dia bisa untuk melakukan apa saja. Ya mudah-mudahan kita semua ini selalu menjaga diri, ingat kepada Allah, ingat anugerah Allah, ingat rahmat dari Allah, dan ingat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga akhlak kita ini senantiasa terpelihara sepanjang masa. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.